Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Wirdatul Izah. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum kolom. Nah, materi hukum kolom ini ada di materi kelas 9 semester 2 pada bagian bab listrik statis. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi inti yang digunakan. Kompetensi inti yang ketiga atau pada kompetensi pengetahuan yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kejadian tampak mata. Lalu pada kompetensi inti yang keempat atau pada keterampilannya yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam pandang teori. Lalu kompetensi dasar yang digunakan dalam bab listrik statis itu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Pada kompetensi dasar yang keempat yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu indikator pencapaian kompetensi yang saya gunakan dalam materi hukum kolom ini yang pertama menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dan muatan listrik. Yang kedua menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik dan yang ketiga menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Charles Augustin Coulomb yang hidup pada tahun 1736 sampai 1806. Coulomb ini fisikawan Perancis yang lahir pada tanggal 14 Juni 1736. Nah, pada tahun 1768, Coulomb menyelidiki adanya gaya dari interaksi antara benda bermuatan listrik menggunakan alat neraca puntir. Jadi dia melakukan percobaan menggunakan alat neraca puntir ini untuk mengetahui gaya yang timbul antara interaksi dua benda yang bermuatan listrik gitu ya. Nah, dari percobaannya yang dilakukan oleh Coulomb, dia tahu bahwa ada karakteristik tertentu dari benda-benda yang bermuatan. Jika muatannya sejenis, benda akan mengalami gaya tolak-menolak, sementara jika muatannya berbeda jenis, gaya yang timbul adalah tarik-menarik. Contohnya di sini ada dua benda yang bermuatan listrik. Muatannya sama-sama positif, artinya dia memiliki muatan yang satu jenis, sejenis gitu. Jika dua benda ini berinteraksi atau didekatkan, maka gaya yang timbul adalah tolak-menolak, yaitu dua benda ini akan sama-sama menjauh karena memiliki jenis listrik yang sama, yaitu muatannya positif. Lalu ada dua benda lagi nih yang bermuatannya berbeda jenis. Yang pertama muatannya negatif dan yang kedua muatannya positif. Jika didekatkan, maka kedua benda ini akan mengalami tarik-menarik. Dua benda yang berbeda muatan akan mengalami gaya tarik-menarik. Jadi, jika ada kedua benda yang memiliki jenis yang sama, positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif, maka gaya yang ditimbulkan akan tolak-menolak. Namun, jika benda yang bermuatannya berbeda, negatif dengan positif, maka gaya yang timbul akan tarik-menarik. Tidak sampai situ saja penyelidikan yang dilakukan oleh Coulomb. Selanjutnya, Coulomb menyelidiki besar kecilnya gaya yang timbul dari interaksi dua benda tersebut gitu. Nah, percobaan yang pertama, Coulomb mengubah muatan pada benda yang pertama ya. Muatannya dijadikan lebih besar Q1-nya, namun Q2-nya atau benda keduanya tetap muatannya segitu. Ketika didekatkan atau ketika dua benda tersebut berinteraksi, gaya yang timbul itu gayanya membesar.
Lalu pada percobaan yang kedua, Coulomb mengubah benda yang ke-1 ini menjadi lebih kecil. Nah, Q1-nya mengecil, Q2-nya tetap. Gaya yang muncul yaitu gayanya mengecil. Lalu percobaan yang ketiga, kan yang tadi Coulomb mengubah pada benda yang pertama nih. Sekarang Coulomb mengubah pada benda yang kedua. Jadi Q1-nya tetap muatannya, pada benda yang kedua itu muatannya dibesarkan oleh Coulomb. Hasil yang didapat yaitu gayanya membesar. Sama dengan percobaannya sebelumnya, ketika Q2-nya dikecilin muatannya, walaupun Q1-nya tetap, gayanya juga akan mengecil. Nah, dari 4 penyelidikan ini, Coulomb menyimpulkan bahwa ternyata gaya itu sebanding dengan perubahan muatan kedua muatan benda. Jadi F-nya itu atau gayanya itu sebanding dengan Q1 dan Q2. Jadi ketika muatannya besar, maka gaya yang timbul juga akan besar. Sedangkan jika muatannya mengecil, maka gaya yang timbul juga akan kecil gitu. Lalu tidak hanya besar kecilnya muatan saja yang diselidiki oleh Coulomb. Selanjutnya yaitu jarak. Jarak antara dua benda ini, Coulomb melakukan yang menggunakan jarak yang dekat dan jarak yang jauh. Nah, jika jarak Q1 dan Q2-nya mendekat, ya, akan muncul gayanya membesar. Namun, jika Q1 dan Q2-nya ini jaraknya menjauh, gaya yang timbul juga akan mengecil. Jadi, Coulomb juga menyimpulkan bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi, jika jaraknya kecil, maka gayanya juga besar. Jika gayanya besar atau lebih menjauh, maka gayanya akan mengecil gitu. Jadi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Lalu dengan menggabungkan dua hipotesis yang dia temukan, maka gaya yang timbul yaitu gaya berbanding lurus dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Itu hipotesis yang dikemukakan oleh Coulomb. Lalu tidak sampai situ, namun Coulomb menyadari bahwa interaksi antara dua benda bermuatan ini akan berbeda hasilnya jika dilakukan di medium yang berbeda. Jadi kalau dilakukan di udara sama di air itu hasilnya akan berbeda. Maka Coulomb butuh satu variabel lagi nih, yaitu konstanta. Nah, karena kemungkinan besar interaksi benda bermuatan itu adanya di udara terbuka atau di ruang hampa, sehingga konstantanya ini 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Nah, jadi secara matematis rumusan gaya Coulomb itu dapat ditulis sebagai gini. F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Jadi F itu gaya Coulombnya, K itu konstantanya, Q1 muatan pertama, Q2 itu besar muatan yang kedua, lalu R itu jarak listrik. Baik, selanjutnya di sini ada satu contoh soal. Jika ada dua benda bermuatan dengan Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dengan jarak 2 cm, berapakah gaya Coulomb yang terdapat di antara dua benda tersebut? Jadi kita ketahui dulu Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, lalu jaraknya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini kita ubah ke dalam bentuk meter dari yang sebelumnya cm. Nah, karena di sini tidak diketahui berapa konstantanya, kan konstanta itu sudah ketetapan dari sananya yang 9 kali 10 pangkat 9. Lalu yang ditanyakan gaya Coulomb. Nah, rumus yang digunakan sama yang tadi, bahwa F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Tinggal disubstitusikan ke dalam persamaannya, K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9,
Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6, dan R-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jangan lupa kuadratnya. Nah, untuk cara mudahnya, pertama kita akan mengalihkan variabel-variabel yang pertamanya dulu nih, yang depan. Nah, 9 dikali 4 dikali 6 dibagi, nah 2 dikuadratkan jadi 4. Jadi 9 dikali 4 dikali 6 dibagi 4. Itu hasilnya 54. Nah, untuk yang kedua kita akan kalikan pangkat-pangkatnya nih, biar nggak susah ya. Jadi 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6. Kita kalikan di bagian yang kedua. Nah, sudah kita ketahui ya bahwa jika pangkat bertemu dengan pangkat, jika dikali maka pangkatnya akan ditambah. Namun jika pangkatnya dibagi dengan pangkat, maka pangkatnya akan dikurang. Lalu jika pangkat ini dikuadratkan, maka pangkatnya akan dikali. Jadi kita akan tulis seperti ini. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, jadi 9 pangkat min 9 dikali min 6 kali min 6. Untuk pangkat yang dikali akan ditambah, sedangkan untuk pangkat yang dibagi itu akan dikurang. Jadi 9 dikurangi 6 dikurangi 6, 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi 6, min 3. Min 3 ya, jadi yang atas itu min 3, lalu yang bawahnya itu 10 kali min 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, untuk yang dikuadratkan, ini pangkatnya akan kita kali. Jadi, min 2 dikali 2 yaitu 4. Nah, karena ini masih di bawah, kita akan pindah ruas ke atas. Jadi tadi 10 pangkat min 3, 10 pangkat, karena dia tadi min 4, pindah ke atas, jadi berubah jadi positif ya. Jadi 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 4, yaitu 10 pangkat 1. Nah, hasil tadi yang ini kan 54. 54 dikali dengan 10 pangkat 1, yaitu 540 Newton. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.